nggak ada yang kelewat ya. Nah, ibarat pedang, waktu itu ibarat pedang, waktu akan menegas kita bila tidak diatur dengan sungguh-sungguh. Tahu-tahu sudah maghrib, ya. Kamu orang kerja mah ya, kita berangkat, tahu-tahu pulang ke rumah udah maghrib, belum beres kamarnya, belum diberesan, ya Allah udah tidur lagi gitu ya. Kadang kalau kita tidak punya wanimah, piring juga belum yang pagi pun dicuci, sesehenam bro, begitu. Begitu cepatnya waktu. Yang kali main di rumah dia bersih, barang kayak pekerja malu ya Allah. Kadang-kadang tahu-tahu sudah pulang lagi, tahu-tahu kasur aja belum diberesin, apalagi kebiasaan dua-duanya bekerjanya pokoknya jangan kesiangan aja kerja, coba beres nama ya. Nah itu ya ibu ya, jadi seperti pedang ya, bisa menebas kita ya. Kalau orang barat apa? Time is money. Itu bisa kuliah ya. Waktu uang kerja, makanya kadang-kadang orang-orang sekolah uang aja dari situ ya. Dia tidak bersosialisasi kadang-kadang. Boro-boro ibadah ya. Yang banyak katanya uang ya. 1 jam itu berapa miliar kalau saya ngobrol dengan Anda, kalau saya menghabiskan waktu untuk ngobrol ya. Kalau kita mah paradigma itunya ya udah ini ya. Yang penting mah kalau perlu waktu adalah untuk ibadah ya, subhanallah saya juga belum gitu ya, belum sampai ke sana ya. Jadi waktu itu juga tak akan pernah kembali atau diulang lagi. Kita hanya memperbaikinya di masa depan dengan berusaha tidak mengulang kesalahan yang sama dan menjadikan waktu kita benar-benar berkualitas. Kita mengingat masa lalu kita sejenak ya. Apa yang sudah kita lakukan dulu ya, sur amang mungkin ya. Banyak apa kalau dulu saya gini, ya Allah kalau saya dulu bekerja belajar lebih bagus lagi atau misalnya ya lebih baik mungkin saya jadi apa gitu ya. Suka berhayal tapi segitu juga udah bersyukur gitu ya. Kadang-kadang gitu ya. Jadi kalau waktu yang lalu itu nggak usah dipikirkan lagi, udah aja kayak di apa diperbaiki dan jangan diulang lagi, karena semua orang kan kadang punya masa lalu ya, masa lalu yang malas, yang buruk atau apa kita buang saja, nggak usah diingat-ingat. Yang penting bagaimana kita bisa memperbaiki dan tidak ulang di kesalahan yang sama. Bahkan apa? Kita jadikan waktu yang akan datang itu lebih berkualitas lagi ya, lebih baik lagi ya. Jadi tidak akan kembali ya. Ya, kita lanjut. Nah, tadi ada kata efektif dan efisien. Apa itu efektif? Jadi efektif itu dimaknai sebagai memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan. Memberikan hasil maksimal sesuai dengan tujuan. Ya. Memberikan hasil maksimal sesuai dengan tujuan. Jadi maka agar waktu kita efektif, kita membutuhkan tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas, fokus, dan alokasi waktu yang cukup. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan, mau membuat sesuatu misalnya, ya. Tujuannya untuk apa dulu ya? Apakah misalnya membuat apa ya? Kalau itu membuat apa ya? Membuat apa ya? Kalau di rumah itu buat perkedel kentang. Membuat perkedel. Nah, gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk lauk pauk ya, lauk pauk keluarga. Jelas gitu ya. Terus, nah, di sini alokasi waktunya lama enggak gitu. Jangan ayo bikin dari dikuluk gitu lama waktunya ya. Sampai berjam-jam misalnya ya. Misalnya perkedel kan terlalu lama kentangnya nguluk, nah belum masekan. Belum direlos, digoreng lagi. Lama enggak? Lama ya. Nah, ini kira-kira sementara kita nanti mau ke majelis taklim siangnya ya. Akhirnya teh perkedel nate asa ke majelis taklim kasihan. Makanya kalau ke majelis taklim apa tuh yang efektif?
Rencana agenda yang cepat ya. Nah, tujuannya sama untuk keluarga dulu ya. Fokus. Kemudian nanti alokasi waktu juga diperkirakan. Ini kesiangan nggak kalau kita ke majelis? Ibu-ibu biasanya gitu, nguyak di dapur ya. Lupa kesiangan ya. Nah, itu kemudian efektif juga berkaitan dengan hasil. Maka kita perlu kejelasan tujuan aktivitas yang akan kita rencanakan. Sehingga dimanapun kita bekerja atau beraktivitas, pastikan kita memiliki kejelasan tujuan dan target pencapaian yang spesifik ya. Nah, ibu-ibu mah tidak lepas dari dapur ya, apalagi kasur, sumur ya. Jadi kalau kita ini contohnya mau ke majelis taklim, susu kamu banyak gitu ya. Berarti harus dari kapan tuh? Dari malam di mana waktu kita mesin cuci dari subuh ya. Jangan ini mah kepepet akhirnya pulang dari sini pokoknya garing dimarahin lagi ya, mau dipakai sama anaknya atau sama suami. Jadi jelas, jadi itu tidak efektif ya. Jadi perlu tadi itu perlu rencana ya, tujuan apa ya, ini mau dipakai nih baju ini sama suami misalnya, berarti saya sedang mau ke majelis taklim, berarti supaya itu fokus dulu ke itu ke cucian ya, berarti mungkin malam, mungkin subuh ya, sehingga ketika kita alokasinya juga cukup. Kalau malam itu luar biasa, jadi ketika kita pergi ke sini udah dijemur, udah amat kering ya. Nah, jangan sampai kita mau pergi nyesel ya, perut dekat poe pulang ya. Ini mah contoh ini aja, contoh yang ibu-ibu sehari-hari ya, termasuk saya sih ya. Kemudian efisien itu berkaitan dengan aspek sumber daya yang kita miliki. Efisien itu berkaitan dengan aspek sumber daya yang kita miliki, termasuk waktu. Misalnya kata ini, kita ingin melaksanakan sebuah kegiatan. Kegiatan ini kita targetkan dapat diselesaikan dalam waktu 1 jam. Dan bila kita bisa menyelesaikan dalam 1 jam, maka itulah efisien. Ya. Jadi sesuai dengan apa Bu? Target ya. Seperti tadi saya target di dapur harus 1 jam. Tidak boleh lebih dari 1 jam. Makanya dipikirkan dulu apa yang mau dimasak, siapkan segala sesuatunya. Ya. Biasanya kalau saya target 1 jam, mungkin selesai 2 jam. Saya ngobrol ya. Ada ngobrol, ada tetangga ikut ngobrol. HP eta nu TV sian teh HP ya. Naon aya Freddy Sambola ya. Kan itu yang suka itu kemarin ya, kalau ada berita lagi tuh, ini warek HP. Akhirnya yang targetnya harus jam 9 selesai, tidak selesai. Karena kita apa? Tidak efisien. Jadi jangan dulu ngoprek-ngoprek, fokus di dapur ya. 1 jam itu efisien. Maka agar efektif dan efisien kita katanya perlu menata kegiatan-kegiatan kita. Ya. Subhanallah ya, kalau ibu sudah punya daftar di rumah, ya. Bangun tidur jam 3 misalnya, 4 tahajud, habis subuh ada ini nih, ada susunan acaranya ya. Hebat ya. Jam 5 sampai jam 6 harus bergerak dapur. Jam 6 sampai jam 7 apa? Hebat ya Bu ya. Itu hebat, pokoknya sampai tidur ya. Yang kerja pokoknya sampai jam 6:30 kita berangkat, nanti pulang jam 3 apa. Tapi yang hebat mah ibu-ibu ya, kayaknya ya tilawah jam berapa, zikir jam berapa, itu hebat banget dulunya itu ya. Itu sehingga nanti tidak ada apa? Tidak ada tadi apa mungkin, tapi ada butuh dah hoyong hiburan heula mereka jam sabarang kewet tos baju lolosan misalnya ya. Nah, sebelum tidur siang misalnya mau badai tinggal YouTube sahidah. Mau lihat sahidah dulu. Bukan hanya kita hiburan harus ya. Hiburan juga harus apalagi kita ya sudah tua, sudah apa perlu itu. Oke, sekarang lanjut Bu, cara mengelola waktu agar efektif dan efisien. Nah, ini caranya Bu ya. Caranya, yang pertama, tuliskan daftar kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan.
ya. Bisa kalau hari Minggu ada undangan ya misalnya. Atau kalau sehari-hari ibu kemana? Di rumah? Ke pasar, ya ke pasar jam berapa ya. Yang kedua, susun skala prioritas. Prioritasnya yang sama yang penting dulu ya, yang penting dulu. Ibu masak penting ya, masak, cuci, beberes, utama prioritas lah ya. Nanti yang nonton TV dan sebagainya, yang ngaji itu prioritas ya. Nanti important, penting ya. Yang penting, kemudian urgent, mendesak. Misalnya kalau yang sehari-hari mendesak apa? Mendesak tiba-tiba kita harus kemana? Harus menghadiri misalnya kajian. Itu mendesak kan? Itu di luar schedule kita ya, di luar jadwal misalnya ya. Tiba-tiba harus ada yang kajian ya. Ada tiba-tiba ada tetangga ngajak ke rumah sakit. Betul di luar apa? Di luar schedule apa ya? Itu kan masih bagus. Jadi ada yang ujian itu harus didahulukan kalau memang kita kan kita ingin meraih pahala ya. Ada yang kajian, memandikan jenazah misalnya ya, ikutan. Nah itu mungkin itu tidak termasuk daftar harian ya, dan jarang kan yang memandikan jenazah tiap hari. Nah itu mungkin di luar ya. Nah, iya. Bayar utang. Bayar utang. Mudah-mudahan di sini tidak punya utang. Ya, kalaupun banyak utang, mudah-mudahan Allah cepat lunaskan. Tapi kalau tidak punya utang, bukan manusia hidup. Oh katanya. Bukan kata setan, saya nggak punya utang, udah ke PNS ya, suka apa biar berbang. Oh, Wisma cina normal, normal. Bukan utang, kan suka lihat ya sebut gaji ya kalau teman-teman ya potongan-potongan itu. Wisma normal, normal naon ke laut kalam. Ya Allah, segitunya sampai nggak sebut nggak normal terina gitu ya. Karena memang mungkin rata-rata punya ya. Iya itu ya. Kemudian di sini biasanya terbagi dalam 4 kuadran. Kuadran T berarti kuadran itu tahapan lah ya bahasa ini ya, bahasa ini guna. Tahapan muka satunya di sini mana yang sholat ada Bu? Iya, ini di sini ada bagi keberapa? Yang kedua. Oh iya, kita balikan. Yang pertama, hal-hal yang penting namun bisa kita atur waktunya. Contohnya, sholat, tadarus, Quran, mengerjakan tugas-tugas, mengembangkan diri. Jadi pertama ya, sholat harus prioritas pertama. Sholat ya, tadarus, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga ya, itu kewajibannya. Kita kuadran 1 Bu. Kuadrannya apa Pak? Sanes dan tingkatan. Jadi yang pertama harus diprioritaskan apa dalam kehidupan itu? Sholat kan ibadah dulu gitu ya. Ibadah ada di tahapan yang pertama. Di sini mungkin salah ngetik, di sini musibah, pemakaman keluarga, merawat. Ini mah kalau mungkin ini mah secara apa ya? Bisa penting sama urgent ya. Nah, oh iya. Kalau yang pertama ini mah penting banget ya, yang kuadran 2 ya. Kuadran 2 tuh penting banget. Sholat, meskipun kita sakit juga harus ya. Sambil tidur, sambil merem juga boleh ya. Harus ya sholat. Nah, selama kita masih ingat. Berarti itu penting. Prioritas dan penting ya. Nah, yang kedua mah itu yang urgent kan ya. Urgent, penting dan urgent. Jadi kuadran 2 itu adalah hal yang sifatnya penting dan mendesak, tidak bisa ditunda. Penting dan mendesak, misalnya musibah kita tidak tahu ya. Ketika ada orang kemusibahan itu apa? Maka itu urgent. Kita mungkin harus cepat menolong ya, harus cepat harus cepat aja menolong kalau ada orang yang kemusibahan. Kemudian pemakaman keluarga ya harus cepat-cepat dimakamkan ya gitu. Atau kita hadiri, merawat keluarga sakit itu juga sangat penting dan mendesak ya. Kemudian bayar utang ya, bayar utang termasuk urgent karena di situ keburu apa kita meninggal ya,
Jadi kalau memang kita sudah punya bayar aja, udah besok belum tentu dapat nggak punya buat makan. Emang kita tahu besok bakal hidup gitu ya. Jadi kita punya utang ke tetangga 100.000, sementara kita masih punyanya 100.000. Bias bayar dulu ya Allah, rumah anjing we itu disiunan dekat yuswaan ya. Da Allah mama dia terasok ayah we kata di mana we kamu anjing ya. Sering gitu saya ya sering mah merasakan tiba-tiba datang ya urgent karena kita tidak tahu besok kita masih ada atau tidak ya. Sementara kalau kita punya utang maka akan tertunda dihisapnya ya sampai hutangnya lunas ya. Kemudian yang kuadran ketiga adalah kegiatan yang sifatnya mendesak tapi nggak penting. Buang air kecil, PAB, eta teh tidak sifatnya mendesak, tapi penting itu kalau dipakai PAK. Oh iya tahap yang ketiganya ya, tapi penting ya kalau kita ingin kencing cepat. Kalau memang ditahankan nanti. Oh ini menjadi memang bahasanya nih ya halus ya. Kalau dibandingkan dengan yang tadi mungkin ya yang sholat gitu ya, ini teh mendesak. Tapi nggak contohnya BAK, BAB, buang air kecil, buang air besar. Makan masuk nggak? Makan masuknya yang Kedua ya, makan ya. Contohnya biar ini aja ya, makan yang makan mah penting apalagi kita udah tua ya. Sarapan itu kedah ya. Pagi-pagi kita harus diisi karena biasanya orang tua sudah masuk angin ya, kami perutnya kosong ya. Kemudian yang kuadran keempat, kegiatan yang sama sekali tidak penting dan tidak mendesak. Wah, iya mah. Facebookan, chatting iseng. Kalau saya chattingnya sama Buyus, nanti kita jam berapa? Tunggu di mana? Itu mah chatting penting. Nanti saya gimana? Nggak tahu masjid ini di mana ya? Chatting iseng mah gitu. Main-main sama teman dulu ya kadang-kadang. Gosip ngumpi ya. Tuh. Kemudian nonton infotainment di TV ya, shopping kayak tayangan gosip-gosip gitu ya. Saya udah kalau disetel TV-nya udah terpenuhi ya semua di HP ya. Karena dia itu mah tidak penting dan tidak mendesak. Kalau ulangi, kalau sholat mah penting ya, penting. Prioritas ya, prioritas. Kemudian kalau bayar utang penting dan mendesak. Mendesaknya takutnya kita besok tidak ada lagi ya. Mendesak ya. Bakal kita ya. Tidak penting sama sekali. Dan gosip, ngarumpi ya, main HP dan sebagainya. Nah itu skala jadi di hari-hari itu mana yang diprioritaskan? Tadi soal ya, makan juga harus prioritas dan sebagainya. Yang di bawahnya apa? Yang keduanya bayar utang, merawat keluarga sakit, pemakaman keluarga ya. Kemudian yang mendesak tidak penting, sifatnya mendesak tapi tidak penting adanya buang air kecil, buang air besar. Dan sama sekali tidak penting dan tidak mendesak adalah